dengan cara mendaftar di DJKI. Dan pastikan juga bersama Panel Paten. Jangan lupa follow IG @panelpaten untuk mendapatkan informasi terupdate. Selector, rewind selector, rewind selector, rewind selector, rewind selector, rewind selector. Aku dan Sleep Buddy nggak bisa lepas. Kelembutannya, nyamannya, buat aku jadi bahagia. Yang selalu di hati, always Sleep Buddy. Need any help? Welcome to Lao Lao Land.
Kalau saja semuanya sudah disiapkan sejak awal, ketidakpastian ini nggak akan terjadi. Sebelum nikah kan kita berdua udah tahu apa yang akan kita hadapi. Makanya dari dulu aku selalu bilang kalau seharusnya kita buat perjanjian itu sebelum nikah. Ya kenapa kamu gak daftarin merek dagangmu dari dulu? Jadinya sekarang kita terpaksa rebranding dan ganti merek kan? Saat semua nggak terasa pasti, kita butuh sesuatu yang dapat mengerti. Mas tenang aja. Untuk urusan hukumnya sekarang kita udah gak perlu ribet lagi kok. Dan meyakinkan kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lau Lau Land memberikan solusi konsultasi hukum dalam genggaman yang menghubungkanmu dengan pakar-pakar hukum terpercaya. Jadi, kamu bisa fokus melangkah maju saat Lau Lau Land menuntaskan kepastian hukum yang kamu butuhkan. Ayo, melangkah terus dengan penuh keyakinan. Dan rasakan kemudahan teknologi in your hand dalam aplikasi Lau Lau Land. Download sekarang. Selamat siang teman-teman yang masih ada di sini. Apa kabar kalian? Gimana ini? Setelah mendengarkan inspirasi tentang NFT, aset digital yang sekarang lagi booming dan kekinian banget. Nah, kali ini saya Miss Rosi gak akan ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan NFT lagi, karena kali ini topiknya gak kalah menarik. Ya, di hadapan saya nih, boleh kamera langsung tunduk ke bawah nih teman-teman ya. Nih, saya bawa ini aja. Nih lihat, ada apa? Ya, kalau Miss Rosi mah ya, kalau NFT memang belum paham. Tapi kalau perkara yang ini, paham banget. Teman-teman tahu nggak? Yang satu, yang di sini, ini nilainya hampir 1 miliar rupiah. Ada di tangan saya sekarang teman-teman. Yes, kalian nggak salah. Ini the real gold. Sebentar, saya mau angkat dulu, mau tunjukin ke teman-teman yang di rumah. Nih. To be honest, this is my first time pegang real gold yang nilainya hampir 1 miliar. Ya, nah pembicaraan kita pada siang hari ini akan berhubungan dengan logam mulia ini, emas murni, di mana setiap dari kita, everyone, yes, each of you, saya dan kamu, punya kesempatan untuk punya investasi emas fisik ini. Nah, untuk itu saya udah undang pembicara yang cantik, si empunya emas-emas ini ya. Halo Winnie Lestari, how are you? Miss, I'm good, how are you? Yes, I'm good too, thank you. Udah barengan bareng saya hari ini ngobrol-ngobrol bareng teman-teman, ngasih inspirasi tentang investasi, logam mulia, bagaimana memulainya, dan bagaimana memilih vendor yang tepat. Ya, supaya kalian investasi nggak boncos, nggak salah. Ya, karena semua itu bisa dipelajari, teman-teman. Oke, langsung aja mungkin aku akan persilahkan Winnie untuk memperkenalkan diri dan apa itu PT IGS yang memproduksi emas-emas ini. Silakan. Teman-teman, nama saya Winnie Lestari, CMO atau Chief Marketing Officer dari PT Indah Golden Signature yang biasanya kita kenal dengan PT IGS. Nah, sebelum itu saya ingin berterima kasih dulu kepada moderator saya, Miss Rosi, lalu juga teman-teman yang sudah menyelenggarakan acara ini di Real Estate, JCK, BNL, serta Lololand yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing-sharing mengenai investasi emas serta PT Indah Golden Signature. Nah, PT Indah Golden Signature ini adalah sebuah perusahaan yang melayani jual beli emas batangan fisik ya. Wow. Nah, selain itu kita juga merupakan refinery. PT IGS ini sebenarnya sudah dari tahun 1991. Startnya itu dari Banda Aceh, toko emas kecil ya. Oke. Wow, ini menarik ini. Start dari tahun 91. Iya, berarti di Banda ini Aceh. udah kayak 20 tahun lebih ya. Oh, sudah 30 tahun. Sudah, oh iya, 30 tahun dia. Oke, start dari toko emas. Sekarang ini merupakan produsen atau supplier emas ke banyak sekali pabrik emas yang memproduksi perhiasan ya. Ya, betul. Luar biasa. Boleh diceritain lebih dalam awal dari toko emas ini dari Banda Aceh, gimana ceritanya bisa sekarang jadi produsen atau refinery, pemurnian emas ini?
Pada tahun 2008 itu PT IGS itu berdiri karena ya berkembang terus ya, usahanya berkembang terus, akhirnya terbentuklah IGS 2008. Selain itu kita juga mulai mengekspan bisnis kita dari jual B2B sampai ke refinery. Sekarang kita juga akan beranjak ke retail. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan keywordnya, baru saja narasumber kita yang cantik, Lady Boss dari PT IGS ini jelasin, bisnis mereka berkembang dari toko kecil sekarang jadi luar biasa kayak gini. Itu bisa nggak jadi satu indikator yang membuktikan bahwa emas ini adalah investasi yang you will never go wrong with. Bener nggak sih? Bener banget. Investasi emas ini sangat aman ya, karena dia itu tahan terhadap berbagai inflasi dan harganya juga cenderung pasti akan naik. Ini dari datanya kita setiap tahun pasti ada kenaikan sekitar 5% untuk harga emasnya. Luar biasa. Jadi itu merupakan salah satu investasi yang bagus banget buat teman-teman coba. Ini menjawab pertanyaan saya, teman-teman. Sebenarnya saya sudah siapin pertanyaan di sini. Apakah harga emas itu akan selalu naik? Ya, dan memang confirm benar secara tren emas itu bakalan harganya akan terus naik. Betul. Jadi memang sebenarnya kalau kita belinya itu pada saat harganya itu hari ini, kita mau jual 5 atau 10 tahun lagi, itu kita udah pasti untung. Ini benar nggak statement saya ini? Betul banget sih. Kita bisa lihat ya dari sekarang pandemi tahun 2020 ya, itu startnya tahun 2020 harga emas itu sudah naik ya kira-kira ada 100 ribuan lah untuk per gramnya sampai sekarang ya. Jadi itu oke banget, stabil banget ya stabil naiknya. Banget ya. Terus dengar-dengar teman-teman tahu nggak kalau di tahun 2021 itu lonjakan kenaikan harga emas itu lumayan tinggi ya di 2021 ya. Terutama awal pandemi itu sekitar 940 ribu per gramnya. Itu harga emasnya. Harga emasnya per ya? gramnya 940 ribuan. Kalau sebelum pandemi itu sekitar 780 ribu. Wow, luar biasa. Padahal saya tuh masih ingat ya, zaman dikasih emas pada saat saya itu nikah 10 tahun yang lalu ya. Terus saya cek harga per gram emas pada saat itu tuh masih sekitar 500 ribuan loh 1 gramnya. Sekarang berarti kalau saya jual emas-emasan saya, itu berarti saya udah pasti untung ya. Auto cuan. Auto cuan. Yes. Dengar keyword dari Winnie, auto cuan. Yuk, kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan ini cuan ya dari investasi emas, teman-teman harus simak terus webinar ini sampai akhir karena saya bakal nanya-nanya ke Winnie caranya gimana, how to start dan milih emas yang benar-benar murni yang sertifikasinya tuh diakui nasional internasional. Ya, karena emas itu adalah salah satu aset yang paling liquid. Betul. Ya, yang nggak kegerus inflasi. Kalau kita simpan duit nih, sama-sama nilainya 1M misalnya ya. Kalau kita simpan duit sama simpan emas, itu mungkin Winnie bisa dijelasin bedanya apa. Misalnya dalam kurun waktu 5 tahun nih, saya punya uang 1M sama saya simpan misalnya 1 kilo lebih dikit emas, currency hari ini. Itu kira-kira di 5 tahun ke depan, which one is better? Basically 1M uang ini atau emas? Kalau menurut saya sih emas itu harganya kan seperti yang tadi saya bilang pasti naik terus. Dan itu kan berhubungan sama kurs US dollar gitu. Kalau semakin kursnya semakin melemah, harga emas juga semakin tinggi gitu. Jadi kalau misalnya menyimpan emas itu kemungkinan bisa lebih profit ya daripada menyimpan cash. Uang cash gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih awam, ini sekarang saatnya kita tanya-tanya lebih detail, lebih teknis. Kira-kira menurut Winnie ada berapa jenis investasi emas? Karena banyak banget, kita nggak bicara vendor dulu ya jenisnya. Karena selain fisik, ada juga yang menjual saldo emas kalau nggak salah istilahnya emas, ya. Itu plus minusnya apa? Kalau saldo emas itu sebenarnya plusnya ya, itu dengan mudah itu kita bisa dapat gitu. Jadi jadi dengan uang tabungan yang minim gitu bisa membeli saldo emas. Cuman kekurangannya itu kalau mau difisikkan itu akan ada biaya-biaya tambahan. Ada biaya cetak fisiknya ya. Oke. Itu kalau saldo emas. Itu kalau gitu saldo ya. emas. Dan saldo emas ini nggak ada minimum pembeliannya ya, Winnie. Tergantung. Jadi misalnya kita punya 2 juta, kita mau beliin saldo emas itu bisa. Bisa banget. Tapi kalau 2 juta lebih baik beli fisik yang 1 gram misalnya. Gitu ya. Menurut saya loh ya. Karena barang fisik itu kan
barangnya sudah ada, barangnya Oke. real gitu. Jadi bisa langsung dipegang, bisa langsung dijual kembali Oke, gitu. ini saya sudah bisa baca pikirannya teman-teman, kayaknya udah pada auto kepingin beli emas. Tapi jangan salah ya, yang mini sekecil ini emas ukuran paling kecilnya IGS ya. Iya, Ini 5 gram. 5 gram, Besti ya. Yang di bawah 5 gram IGS nggak jual ya? Atau belum? Belum jual, kabar gembira tuh. Jadi kalau budgetnya Ditunggu aja. Nah, ditunggu. Kalau budgetnya misalnya tiap bulan ya, kita cuma bisa sisihin 1 juta atau 2 juta, itu kita bisa langsung beli fisiknya. Betul. Mungkin kalau 1 gram bentuknya kayak gini tapi lebih tipis atau gimana? Lebih kecil dan lebih tipis. Lebih kecil, lebih tipis, awas hilang ya. Nah, kalau 5 gram bentuknya kayak gini. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa milih vendor yang trustworthy, terpercaya? Kan kita nggak bisa lihat nih. Coba, kalau teman-teman saya kasih ini, kalian bisa lihat nggak ini murninya seberapa? Ya, produsennya siapa? Bisa dijual kembali nggak? Itu gimana cara ngelihatnya? Yang pasti sih kalau mau beli itu harus di vendor yang terpercaya ya. Yang memang sudah ada akreditasi penjualan emasnya dan memang berpengalaman di bidang itu. Yang kedua ini seperti di sini ada, kalau untuk IGS ada sertifikasi SNI ya. Ini menandakan kalau kita ini sudah terakui secara diakui oleh negara untuk kadar dan kualitasnya emasnya IGS. Gitu. Jadi harus cari yang SNI. Oke. Lalu untuk kadarnya juga kita harus perhatikan. Itu kalau misalnya emasnya IGS, aku pakai yang besar aja ya biar kelihatan. Wow, 1M guys, 1M, 1M. Jadi ini ada tertuliskan 9nya 4 kali ya. Itu menandakan bahwa itu adalah fine gold. Jadi 24 karat, di mana 24 karat ini 94 kali itu diterima secara internasional maupun nasional. Oke. Jadi ini kalau misalnya dibawa ke luar negeri bisa langsung dijual. Aduh, Gitu. tapi siapa kali ya mau ke jalan-jalan ke Eropa ngantongin Ya. 1 blok emas gitu ya? Yang kecil dulu aja lah, Yang kecil mungkin yang dulu. 100 Ini gram Besti, gitu. ya. Boleh buat uang saku, uang jajan ya. Kayaknya ini memberikan saya inspiration. Kalau ulang tahun, anniversary sama suami, minta yang kotak-kotak gini aja, yang bling-bling kotak-kotak kayak gini ya. Oke, balik ke tadi pernyataan Winnie, kalau mau beli emas, investasi, pastiin mereka punya sertifikasi SNI. Yes, betul. Nah, berarti kalau kita ke toko nih, misalnya mau beli emas ya, berarti boleh nggak kita langsung tanya, emasnya bersertifikasi apa gitu? Oh boleh banget. Oke. Itu malah bikin kita lebih aman ya, lebih lega. Kalau misalnya kita tahu itu sudah diakui oleh negara. Oke, Gitu. dan IGS punya emas ini semuanya sudah tersertifikasi Tersertifikasi SNI. betul. Oke, jadi langsung aja ngomong ke toko emasnya, saya mau beli emasnya IGS. Gitu juga boleh ya? Boleh banget, Oke. boleh banget. Nah, teman-teman, hari ini kita nggak akan bicara banyak tentang perhiasan emas karena topiknya adalah investasi. Ya, karena kalau emas itu bentuknya udah jadi perhiasan kayak yang saya pakai ini, itu kadarnya kan bukan 99,99% ya. Iya. Karena kadar emas untuk perhiasan itu 75% dari emas murni. Iya, biasanya 18 karat ya. 18 Ya, karat. itu. Kalau ini 24 karat ya. Yes, betul. Oke. Terus saya jadi kepingin tahu, lebih oke mana nih? Ngekip emas, sama-sama emas nih. Satunya dalam bentuk perhiasan. Saya bisa pakai ganti-ganti, hari ini di tangan, besok di tangan kiri, besok lagi di kaki misalnya ya. Atau keep emas fisik kayak gini. Sebenarnya itu tergantung preferensi, Miss. Kalau misalnya Miss memang suka fashion, suka ya cantik-cantik gitu ya Oke. kan, bolehlah beli emas perhiasan. Tapi kalau misalnya memang untuk investasi jangka panjang, saya menyarankan untuk beli emas. Oke, karena Winnie ini kan part of the owner dari IGS. Saya kepingin tahu nih, crazy rich, orang-orang yang bisnisnya udah berkembang banyak, itu apakah mereka juga investasi emas sih? Harusnya sih iya, dan kebanyakan mereka mulai berinvestasi walaupun dulunya mereka skeptik ya. Itu mereka mulai berinvestasi di emas karena ini emas ini merupakan safe haven. Oke. Jadi yang artinya pergerakan nilainya itu tidak terlalu naik turun ya, jadi lebih stabil. Jadi mereka merasa emas ini merupakan salah satu investment mereka yang bakal terus
stabil dan Stabil jalan terus, gitu. naik Iya, terus betul, ya. betul. Oke. Jadi saya tuh merasa insecure karena saya merasa telat banget nggak sih kalau saya baru mulai mau investasi nih sekarang gitu. Oh, enggak. Karena Investasi- harganya emasnya kan udah 800 ribuan nih, nggak kayak 10 tahun yang lalu kan 500 ribu gimana? Oh, enggak apa-apa, tenang kan tahun depan kan bisa Pasti naik ya. Iya, oke. pasti naik. Nah, itu Jadi teman-teman enggak usah nggak ada takut. kata terlambat untuk mulai investasi. Tadi kita udah belajar caranya milih emas yang bagus, sertifikasi SNI kudu ada. Terus kalau sertifikasi SNI berarti dimanapun kita ini bisa menguangkan emas fisik ini ya? Betul, bisa. Terutama di IGS kita bisa buyback ya. Kita buyback guarantee. Buyback guarantee-nya Yes. seperti apa? Misalnya nih, hari ini saya punya 1 kilo gitu Yes. ya. Terus besok-besok saya ada kebutuhan nih, saya harus cairin misalnya setengah kilo dulu. Saya bawa ke IGS, dicairin, diuangin, terus saya terima emas 500 gram gitu. Itu bisa kita Oke. lakukan. Jadi emas ini memang ini liquid banget ya. Betul, Prosesnya berapa lama kalau mau buyback nih? Untuk pencairan dananya dan lain-lain ya kira-kira 3-4 hari kerja lah. Cepet banget, kalian bisa cairin 1 M. Ya udah deh, Winnie saya tolong dicairin ya. Ini tolong 1 M-nya dikirim ke rekening saya segera. Dalam 3 hari kalau teman-teman investasi emas itu very fast ya kalau 3 hari ya. Jujur nih saya mau sharing dikit sama teman-teman. Dulu ketika saya habis nikah, saya kerja, saya itu investasinya masih mindsetnya lebih ke properti. Gitu. Sebenarnya sih nggak salah ya investasi di properti. Cuman saya kepentok pada saat pandemi kemarin, saya butuh cash flow untuk bisnis saya. Ternyata rumah ini nggak liquid. Saya udah berusaha jual rumah ini, tapi sampai detik ini belum laku memang. Jadi memang untuk investasi kita harus pikirin ya teman-teman ya, likuiditasnya investment kita ini bagaimana. Ya sekarang coba kalau emas ya, kita bandingin sama diamond coba, berlian. What do you think about investment di berlian? Investment di berlian itu juga tidak salah ya, namanya juga tetap investment. Cuman memang range-nya, standarnya sebuah diamond itu kan berbeda-beda untuk setiap orang tergantung preference masing-masing. Jadi itu yang akan menghambat sedikit untuk pencairan dananya gitu. Karena diamond punya banyak sekali grade-nya, dari warnanya, dari clarity-nya, itu semuanya ada hubungannya, ada hubungannya semuanya dengan harganya gitu. Paham. Kalau emas kan harganya ya cuma 1 gitu. Nah ini menarik ya, emas ini standarnya 1, bentuknya juga kayak gini, warnanya kayak gini, diakui international, like international currency memang ya dia ya. Betul. Oke. Wow, kita udah belajar caranya ngelihat emas batangan yang high quality yang bisa dijual kembali dan diakui. Nah sekarang timingnya kapan nih? Kalau misalnya kayak saya nih, saya udah merasa telat banget nih. Harusnya kalau saya mungkin beli nyicil 1 gram setiap bulan, kali ya kan nggak kerasa ya 1 gram tiap bulan. Since 10 years ago, mungkin sekarang saya udah punya 1 kilo lebih. Tapi kayak when is the right time untuk timing kita beli emas sih? Sebenarnya kalau mau beli emas itu bisa kapan aja sih, nggak ada ya anytime. Karena harganya pasti naik. Seperti yang tadi saya bilang pasti naik. Jadi pakemnya buy anytime ya kan, memang sisihkan kalau kita kepengen investasi dan nabung, tapi ini untuk long term. Tapi memang harganya pasti naik gitu ya. Oke, menarik banget international currency. Nah, teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya setiap apa sih harga emas naik itu setiap jam atau setiap apa? Kalau di IGS itu kita per menit ya, per berapa menit harganya ganti, macam telur ayam tiap hari ganti harganya teman-teman. Per menit ganti. Iya, betul. Oke. Karena dia kayak mata uang ya, sangat berfluktuasi ya. Betul. Oke, jadi misalnya nih saya telepon ke kantornya IGS, harga emas hari ini berapa? Telepon lagi 10 menit itu harganya bisa berubah. Oke, nah. Tapi mungkin kalau dalam 1 hari itu mungkin range-nya tidak terlalu berbeda ya. Oke, beda mungkin puluhan ribu gitu ya. Ya berapa ratus kadang, enggak berapa ratus rupiah, berapa ratus atau rupiah. per gramnya ya kita ngomong ya. Gitu. Oke. Nah misalnya nih, saya awam, saya kepingin ngecek harga emas saat ini berapa, ada situs yang trustworthy nggak buat teman-teman ngecek? Sebenarnya sih banyak sekali ya situs-situs, kalau misalnya di, let's say kita Google gitu, cek harga emas gitu, banyak sekali situs-situs yang bisa kita klik untuk lihat harga emasnya. Tapi kebanyakan bisa dicek hargaemas.org atau di rti.co.id, itu juga bisa, banyaklah website yang bisa kita jadikan acuan. Oke. Nah teman-teman, sebenarnya ya investasi itu kan
preference ya. Setiap orang punya cara pandang sendiri dalam mereka menyikapi sebuah investasi. Apalagi sekarang di Instagram ada banyak sekali akun-akun edukasi tentang investasi. Saya kepingin nanya di Winnie nih, sebenarnya nih misalnya kan everyone can buy this gold actually ya. Yes. Case-nya misalnya seorang pekerja kantoran, gajinya UMR nih, let's say 4,5 juta, dia kerja kantoran. Misalnya Winnie kira-kira bisa ngasih insight nggak sih berapa dari gaji ini yang harus kita sisihkan untuk investasi dalam bentuk emas fisik? Atau should we wait sampai kita ketemu sekian certain amount of money baru kita beli atau bagaimana? Ini case-nya misalnya gajinya 4,5 juta UMR. Kalau sebenarnya kalau mereka mau mulai investasi itu bisa tergantung dari preference mereka ya, balik lagi ya, mereka mau emas dalam bentuk fisik atau dalam bentuk saldo. Kalau bentuk fisik itu mereka memang harus menunggu sampai angka tertentu ya, sampai nominal tertentu untuk 5 membeli. gram misalnya. Yes, itu memang harus menunggu. Kalau mereka tidak mau menunggu, mau langsung investasi itu bisa emas saldo. Itu saya rasa bisa menyisihkan sekitar 10% dari penghasilan untuk investasikan emas. ke Oke, emas. menarik 10-15%. Jadi let's say kalau 4,5 juta, kalian bisa sisihin 500.000 ya untuk bisa, nabung dalam bentuk bisa. emas ya. Oke, kalau ngomong tentang investasi emas, ini sebenarnya di rank keberapa sih? Kalau misalnya nih, penghasilan saya udah lebih dari UMR, saya udah investasi di beberapa alokasi, misalnya udah deposito, udah obligasi misalnya. Emas ini sebenarnya di ranking keberapa sih untuk investasi? Should it comes the first atau setelah investasi emas baru kita pertimbangin tools investasi yang lain, atau emas ini yang nomor kesekian, atau what do you think about investasi? Kalau saya personally sih, saya investasi emas itu di nomor 1 atau nomor 2 lah. Gitu ya. Yang pertama itu properti atau Oke. emas gitu. Yang kedua ya Honda Bandi lah gitu. Udah banding rank 1 atau Iya, 2 ya. kalau saya Berarti sih seperti saya itu. mesti kudu lumayan mempertimbangkan untuk emas ini ya. Karena emas ini ya pasti liquidnya cepat ya. Dia sangat-sangat liquid ya. Daripada gitu. simpen cash, mendingan simpen di emas ya. Iya, betul. Oke. Kalau investasi yang hubungannya dengan jam tangan mewah, tas branded, itu what do you think? Wah, kalau itu saya nggak bisa ngomong ya, karena saya tidak berinvestasi di situ gitu. Oke. Investasinya Winnie yang kayak gini-gini loh guys. Yang pasti aja, yang nilainya pasti naik terus gitu. Wow, 1 kilo padet banget segini. Ya, berat loh ini beneran. Ini kalau ditimbang beneran 1 kilo ya? Yes, 1000 to gram the ya dot, dia ya? yes. Oke, nice one. Kalau ini logonya apa sih? Pengen tahu. Ini logo IGS Ini atau? logonya IGS. Oke, yang ini. Lalu Terus yang ini ada beratnya ya, beratnya. logo IGS. Ini bunganya IGS. Lalu beratnya. Ini menyatakan kalau ini beneran emas murni, fine gold. Fine Oke. gold. Lalu kadarnya serta nomor seri. Nah, bicara tentang nomor seri ya, setiap emas berapapun gramasinya itu selalu punya nomor seri tersendiri. Betul. Dan dia selalu comes with kartu kayak gini. Certificate. Sertifikat kayak Yes, gini ya. yes. Oke. Win, ada nggak sih orang yang jual emas kayak gini, keluarin sertifikat, tapi nggak murni? Dia tulisnya 9999. Itu mungkin nggak? Can we found? Sebenarnya ada ya, kalau misalnya ada oknum-oknum yang Kurang kurang bertanggung bertanggung jawab jawab, ya. iya, sebenarnya ada. Cuman cara memastikan keasliannya itu kita harus ngecek sendiri dengan menggunakan alat cek kadar emas gitu. Jadi dengan menggunakan alat itu kita bisa tahu kadarnya ini benar nggak sih 99,99 gitu. Kalau saya beli emas di IGS nih, misalnya saya minta cek di depan mata saya pakai alat itu, saya kepingin tahu beneran 9999 nggak? Itu bisa nggak? Oh bisa banget, tinggal datang loh. Tinggal datang ya. Tinggal datang tapi by appointment ya. By kalau appointment bisa. ya. Oke. Iya. Sekarang cara belinya nih, misalnya saya kepingin investasi. Dan bagaimana saya tahu harga emasnya IGS ini yang terbaik, yang termurah pada hari itu? Saya bandinginnya gimana? Kan banyak banget yang jual ya. Kita Yes. kalau di Surabaya bisa pergi ke banyak sekali toko emas, di Pasar Atom juga banyak, ada langganan juga. Gimana sih caranya ngecek bahwa I got the best price that day? Bisa coba ditelepon langsung ke sini, cek harganya kita, bisa juga cek ke toko-toko lain, nanti Oke. ya tinggal dibandingkan aja lah yang Gitu terbaik ya. yang mana begitu. Dan teman-teman, dari tadi saya ngobrol-ngobrol sama Winnie itu saya dapat satu insight yang ternyata teman-teman harus perhatikan, itu selain harga emas pada saat kalian membeli, itu harga buyback dari perusahaan ini itu berapa.
Karena beberapa penjual mungkin ya nggak bisa promise ngasih harga buyback itu yang bagus. Betul. Gitu betul. ya. Jadi kalau kalian telepon nanya ya ke toko emas anything nggak, any kind of toko emas, bisa ditanyain harga hari itu berapa sama harga jualnya berapa. Nah itu kalian bisa lihat sendiri selisihnya berapa banyak itu. Betul. Ya karena seharusnya nggak banyak ya Win selisihnya ya. Ya range-nya tidak terlalu berbeda ya harusnya ya. Kalau misalnya jomplangnya terlalu tinggi, itu kemungkinan ya mungkin salah satu branding strateginya mereka atau gimana. Kalau saya nggak mau sih, saya nggak mau beli brandingnya. Saya mau beli yang real gold, yang harga hari ini harganya yang pada saat saya jual juga harga terbaik. Kan koridornya investasi. Betul. Lain cerita kalau kita beli perhiasan ya, memang kita beli untuk modelnya, mungkin itu didesain oleh jeweler designer yang ternama, itu ada cost di situ, ada biayanya. Betul. Tapi kalau beli fine gold untuk investasi, teman-teman yang paling concern adalah harga beli dan buyback price-nya berapa gitu ya. Betul. Dan IGS ini salah satu perusahaan yang menawarkan harga buyback yang terbaik. Ini sudah jadi janji. Dan apakah digaransi nih? Misalnya saya beli emasnya IGS walaupun nggak dari kantor, di toko emas misalnya, tapi emasnya IGS itu saya jual ke kantornya langsung bisa nggak? Oh bisa banget. Bisa langsung datang ke kita, nanti kita cekkan barangnya semua. Kalau emasnya IGS kita pasti langsung terima. Langsung terima pasti ya? langsung terima. Mohon maaf nanyanya udah kayak cici-cici pasaran karena kan untuk memastikan Iya, beneran nggak apa-apa, sih itu ini? wajar kok. Oke, kalau gitu terima kasih, saya akan pulang dulu dengan langsung auto dicegat security di depan. Oke, tentang emas. Nah, teman-teman, investasi tentang emas ini yang menarik adalah kita bisa mulai anytime dan di usia berapapun sebenarnya kalau kita aware tentang ini itu kita bisa start. Dan memang saya agak nyesel kenapa awalnya saya ini pemikiran tentang investasi hanya melulu tentang properti aja pada saat itu, which is nggak salah. Tapi I should consider about this itu sebagai pertimbangan juga untuk alokasi dana yang memang untuk ditabung. Betul. Gitu ya. Betul. Dan kalau di luar negeri sebenarnya behavior orang-orang untuk investasi di emas menurut Winnie gimana? Karena emas ini kan cenderung dekat dengan budaya timur. Am I right or wrong? Karena kalau merit kan ngasih emas gitu ya. Kalau orang luar itu western country itu sudah aware nggak sih dengan investasi? Sebenarnya sudah banyak ya yang aware ya. Mereka juga menganggap emas ini safe haven, universal currency. Jadi mereka banyak sekali pebisnis luar itu yang menginvestasikan dananya mereka ke emas. Oke. Yes. Jadi itu bukan budaya timur aja sih, budaya barat juga mereka tetap berinvestasi di emas begitu. Benar nggak kalau ada emas dari negara tertentu itu yang katanya lebih murni, warnanya lebih kuning gitu? Kalau itu sih enggak ya, soalnya emas itu kalau yang fine gold itu cuman ada satu aja, yaitu 9-nya 4 kali. Dan itu sudah diterima secara internasional seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang, oh ini kadarnya warnanya lebih kuning, jadi kadarnya lebih pure gitu. Lebih pure gitu. Itu enggak benar, itu enggak benar ya. Bahkan kita harus hati-hati kalau misalnya warnanya lebih kuning dari yang seperti yang ini, itu kemungkinan disepuh atau dia ada campuran barang lain. Kalau misalnya agak merah gitu campurannya tembaga. Kalau warnanya agak hijau gitu warnanya itu campurannya sama silver. Biasanya seperti itu. Ada kandungan lain. Biasanya nggak berani nulisin 9999 nggak sih kalau dicampurin gitu? Atau ada yang berani tetap nulisin 9999? Kalau ya berniat jahat mungkin tetap berani ya. Cuma kebanyakan sih nggak ada tulisannya seperti itu. Nggak ada tulisannya ya. Jadi investasi di emas pun kita wajib berhati-hati teman-teman. Jangan sampai salah beli juga. Tapi mohon maaf kalau IGS ini memang pasar retail baru masuk ya. Karena namanya kita masih baru-baru denger ini aja nih. Tapi memang sudah lama company-nya berdiri. Karena selama ini sebenarnya ekspor atau gimana IGS? Kita sebenarnya B2B ya. Aslinya B2B. Jadi kita supply ke pabrik-pabrik perhiasan, pabrik-pabrik emas gitu. Kita kebanyakan supply ke sana. Tapi di mulai tahun ini kita juga ingin merambah ke retail. Iya, jadi kita siapkan yang kecil-kecil. Perhiasan sih mungkin belum ya, cuman kita sudah menyiapkan yang ukuran kecil-kecil seperti ini untuk diinvestasikan gitu. Kecil itu yang dipegang ini berapa gram ya? Ini
25 gram sih. Berarti harga emas hari ini 800.000. 870.000. 870.000, hitung sendiri berapa ya? Tinggal dikalikan aja Tinggal 25. dikalikan aja ya. Oke. Nah, teman-teman, bicara tentang emas ini selalu menarik. Tapi yang nomor satu nih saya kepengen tanyain sama Winnie, how to shift our partner mindset tentang investasi di emas. Karena kalau misalnya kita udah nikah 2 orang kan, dananya bareng, kita alokasikan dengan persetujuan pasangan. Ini mungkin buat tips pendengar yang di rumah, apa ya, cara shifting mindset. Karena misalnya nih, kalau pasangan kita lebih mindsetnya itu pengen invest di tanah, misalnya di properti, atau pengen invest di saham, atau cryptocurrency. Itu menurut Winnie kita harus pilih satu, atau kita bisa alokasiin di beberapa kantong, atau gimana? Saya rasa lebih baik mengalokasikan ke beberapa ya, dicoba ya? aja. Oke. Tapi kalau untuk emas sendiri itu kan investasi jangka panjang ya, dan itu mungkin bisa dibilang ke suami atau istri itu bahwa emas ini liquid banget. Jadi cepat sekali untuk dicairkan, tidak seperti properti yang memang harus nunggu bayarnya seperti itu ya, kayak gitu. Jadi diskusi dengan pasangan, Betul, ketahui diskusi produk itu sangat investasi penting. apa, cari tahu tentang itu mungkin akan lebih mudah untuk kita decide ya, which kind of investment yang paling suitable untuk kita ya. Yes, betul. Tapi saya punya satu cerita teman-teman ya, one of my friend itu dia udah sangat aware dengan investasi emas. Dan dia bilang sama istrinya gini, ntar kalau aku punya, ntar anak kita, mereka udah punya anak kita bakalan aku kuliahin di Amerika. Dan dia udah riset, untuk kuliah di Amerika itu butuh 1 kilo emas untuk 1 tahun. Dia bilangnya gitu, ceritanya gitu ke aku. Jadi dia memang directly langsung nabungnya itu emas. Karena kan biaya-biaya naik terus, tapi currency emas ini kan tetap ya. Betul. Jadi dia itu pakai tolok ukurnya itu emas, bukan uang dalam certain number. Jadi dia bilang untuk kuliah di Amerika 1 tahun plus biaya hidup dia butuh 1 kilo emas untuk 1 anak. Betul. Gitu. Jadi anaknya 3. Jadi dia punya waktu sekian lama, dia breakdown waktunya untuk nabung emas itu. I think this is amazing loh. Ya, dia pakai currency emas, dia udah tahu goalnya apa, terus dia memang nabung emas sejak dini. What do you think about this? Tema ini gimana? Menurut saya itu interesting banget ya. Aku juga baru dengar kali ini tentang seperti itu. Cuman itu saya rasa cara yang bagus karena emas ini kan harganya itu kan pasti stabil ya, mengikuti kurs US dollar. Tapi kalau misalnya kita simpannya dalam bentuk cash itu kan naik turun ya. Kalau untuk di convert kembali ke rupiah itu kan pasti naik turun. Kalau sedangkan kalau emas itu kan pasti harganya ya segitu-segitu ya, atau cenderung naik gitu. Nah ini mungkin buat insight teman-teman aja, set your goal dulu mungkin ya Win ya. Kalian kepingin goalnya apa, misalnya pensiun, nyekolahin anak ke luar negeri, atau kuliah lagi di luar negeri, atau kepingin beli rumah, itu kita convert lewat emas, terus kita jadi tahu nih setiap bulan kita harus nabung berapa untuk reach our goal itu ya. Itu ide yang bagus sih. Itu good idea. Maybe later Winnie harus sering-sering ngadain webinar kayak gini, ngasih insight, ngajarin orang-orang investasi ya. Karena emas ini yang menarik, kita bisa beli sedini mungkin saat ini juga, harganya juga nggak mungkin turun. Yang pasti kualitas emasnya, kemurniannya harus kita pastiin dulu. Yes, betul. Gitu ya. Harus beli di tempat yang terpercaya. Oke, ngomong-ngomong tentang beli, dari tadi Winnie belum sebutin cara beli emas di IGS gimana? Oh, tinggal langsung telepon aja ke kantor di Menara IGS, Embong Gayam nomor 17 Surabaya. Nanti bisa juga lewat Instagram, Instagramnya IGS Gold. Oke. Nah, nanti di DM aja, nanti kita pasti bales. Oke. Nah, dengar-dengar mau bikin aplikasi ini. Oh, yes, betul. Boleh cerita Karena dikit tentang aplikasinya? iya, sekarang kan mulai beranjak ke digital semua ya. Jadi semua toko-toko offline pasti akan beranjak ke digital. Jadi kita IGS juga akan berinovasi mengeluarkan aplikasi untuk retailnya kita ini. Lewat aplikasi ini kita bisa jual, beli apa aja aktivitas? Bisa beli dan jual. Bisa beli dan jual lewat aplikasi ya. Betul. Dan bukan saldo emas tapi fisik. Betul. Oke, jadi kita setelah jualnya kita fisik. transaksi di aplikasi, itu fisiknya bisa kita ambil di Menara IGS Yes, ini ya. betul. Oke, ini pembelian mencakup seluruh Indonesia atau gimana? Mencakup seluruh Indonesia sih, Seluruh karena Indonesia. aplikasi bisa di-download oleh siapapun dengan ya mobile device ya. Aman nggak sih kalau misalnya belinya ngirimnya dari Surabaya, terus saya tinggal misalnya di Kalimantan gitu? Itu gimana? Kalau emasnya hilang dalam perjalanan atau gimana? Itu balik lagi ke
saat pengiriman itu harus ada asuransi ya, tetap harus ada asuransi ya. oke. Jadi itu untuk mengcover loss Loss-nya atau ya. damage. Oke. Jadi kita pihak penjual dan pembeli juga sama-sama aman terjaga, ya. betul. Oke. Nah, apa hubungannya NPWP pajak dengan harga emas? Katanya kalau punya NPWP, kalau beli emas itu harganya pajaknya lebih sedikit ya? Iya, kalau punya NPWP itu pajaknya kenanya 0,45. Kalau Dari tidak punya harga dari emas harga hari ini? emas, yes. Oke, Tambahnya catat. 0,45. Kalau misalnya tidak punya NPWP itu kenanya 0,9. Jadi 2 kali ya. Lumayan Benar. juga. Coba kalau saya beli 1 kilo, wih gaya udah mau beli 1 kilo nih. Nah teman-teman, insightful banget 40 menit ini opening my mindset tentang I need to allocate my money itu salah satunya lewat investasi emas ya. Betul. Itu disarankan. menarik, very liquid karena ya. Yes, Mungkin betul. saya akan tutup sesi hari ini. Mungkin Winnie ada 1 atau 2 pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau mulai berinvestasi lewat emas fisik ini. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berinvestasi emas itu boleh mulai dari bentuk saldo ataupun emas fisik yang kecil-kecil. Nggak usah takut beli emas karena itu merupakan investasi yang stabil, yang bagus dalam jangka panjang ya. Itu. Oke, thank you Winnie Lestari, CMO dari PT IGS Gold. Thank you teman-teman yang udah menyaksikan. Semoga materi tentang investasi emas ini, everyone can be rich, itu berguna buat kalian. Saya tunggu ya, ntar kalau udah punya emas 1 kilo emasnya IGS, kontakkan. Baru saya mau ngopi bareng kamu. Thank you guys, bye-bye. Thank you.